Halo, jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast. Kita bincang-bincang dengan Bapak Yaakob Palung, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, membahas tentang subsidi ongkos angkut wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Bagaimana Pak Bapak melihat selama ini subsidi penerbangan dengan subsidi ongkos angkut? Oke, baik. Ya, terima kasih waktu untuk saya bisa menyampaikan sedikit terkait dengan pelayanan subsidi penumpang yang provinsi ya. Saya berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang sudah mengupayakan untuk kegiatan pengangkutan penumpang untuk daerah perbatasan, khususnya di daerah Krayan, yang sudah dioperasikan penerbangan perdananya di hari Senin minggu lalu ya, yang kebetulan juga itu memang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Krayan, terutamanya di bulan Juli ini banyak sekali kegiatan reuni yang dilaksanakan di beberapa titik kecamatan yang ada di wilayah Krayan, seperti di Krayan Barat, ada di Tangpaya, dan kemudian juga di Krayan induknya ada di Terangbaru, dan di daerah Krayan Barat ada juga ya di Terangbaru, ada juga di daerah Krayan Tengah, itu di lokasi Tanjung Pasir di Krayan Tengah. Ya, memang beberapa kesulitan bagi warga Krayan di perbatasan itu untuk hadir ketika mereka membutuhkan sarana-prasarana yang mereka untuk bisa memasuki wilayah Krayan atau di perbatasan. Ya, dengan adanya subsidi penerbangan penumpang ini, setidak-tidaknya tadi sudah membantu beberapa lonjakan penumpang yang numpuk di Malinau dan Tarakan dan Tanjung Selor. Ya, jadi ya masyarakat di Krayan juga selama ini memang ada semacam lonjakan penumpang ya di daerah Krayan, kurang lebihnya 400-an. Oh, 400 ya, ada perkotaan yang menuju ke pedesaan, Pak. Ya. Pak, selama ini kan terjadi lonjakan penumpang, antre yang panjang, walaupun ada subsidi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten, tapi sepertinya permasalahan klasik ini terjadi pada setiap tahun. Nah, kalau menurut Bapak, solusinya supaya ini tidak terjadi lagi, apa kira-kira Pak? Ya, betul Pak. Nah, kalau kita melihat dari daerah Krayan ini hanya satu-satunya ya transportasi udara yang bisa menjangkau masyarakat perkotaan ataupun sebaliknya menuju di daerah perbatasan. Yang selama ini memang ini ada mungkin merupakan kesalahan teknis dari pihak yang berkompeten dalam hal ini di Sprindakob di dalam melaksanakan launching untuk pelelangan armada pengangkutannya. Nah, harapan kita memang seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk pengolahan anggaran yang sudah kita sahkan bersama, kita kita sepakati di tahun sebelumnya itu harusnya dimulai di kegiatannya di awal tahun lah seharusnya Pak. Nah, kalau melihat yang sekarang ini kan ini sudah masuk di pertengahan tahun ya, di bulan Juli baru boleh diimplementasi sebuah program itu. Seharusnya harus di bulan Maret lah paling lambatnya. Nah, supaya nanti lonjakan penumpang yang di bulan-bulan akhir tahun masuk ke tahun baru ini jangan sampai jadi permasalahan bagi masyarakat di daerah perbatasan. Karena begini, ketika masyarakat itu nanti tidak terlayani dengan penerbangan yang subsidi,
nanti sangat membebankan kepada masyarakat yang membayar reguler. Biasanya itu mencapai kurang lebih 1.300.000 per penumpang. Nah, disitulah kehadiran pemerintah sebenarnya bagaimana membantu masyarakat Krayan yang memang satu-satunya transportasi udara yang bisa mengangkut mobilisasi masyarakat menjangkau daerahnya mereka seperti itu. Pak, tadi kita sudah membahas masalah atau berbincang-bincang masalah subsidi orang ini Pak ya. Ya. Nah, kalau dengan subsidi ongkos angkut barang Pak, bagaimana Bapak melihat selama ini? Ya, ini juga perlu ada semacam evaluasi menurut saya terkait dengan kegiatan pendistribusian, terutamanya barang-barang yang ada di daerah perbatasan, khususnya di daerah Krayan katakan itu ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin masih banyak solusi-solusinya lewat sungai, lewat darat, barang-barang subsidi kebutuhan masyarakat setempat itu pasti bisa ada opsi lain. Tapi bagi Krayan, memang ini yang harus menjadi salah satu catatan bagi pemerintah kita juga di dalam pendistribusian barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di daerah perbatasan, khususnya di wilayah Krayan. Yang selama ini dalam pantauan kami ini belum maksimal. Artinya pendistribusian dari penyalur kepada ya masyarakat yang layak menerima dari bantuan barang-barang subsidi ini harusnya yang merata seperti itu. Namun yang menjadi persoalannya barang-barang yang dititipkan melalui penyalur ataupun penyuplai barang ini tidak semuanya masyarakat menikmati. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa sampai terjadi seperti itu? Pak, Ya. selain angkutan barang dari wilayah Republik Indonesia, khususnya daerah-daerah yang ada di Kaltara seperti Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan Malinau, selama ini kita ketahui bersama bahwa ada sistem perdagangan tradisional perbatasan. Nah, sejauh mana itu Pak? Artinya masyarakat Krayan memenuhi kebutuhannya lewat perbatasan Baklalan ini Pak? Iya. Nah, untuk saat ini sudah mulai artinya hampir mendekati normal kembali. Ketika dulu ada blokade, ya, terutamanya terhadap kegiatan transaksi barang-barang perdagangan yang ada di sana. Ya, dengan adanya permintaan warga masyarakat setempat bahwa akses ini akan diaktifkan kembali sebagaimana yang sebelumnya adalah sebuah sistem perdagangan tradisional yang sudah memang turun-temurun oleh warga masyarakat Krayan ini dengan warga tetangga, ini sudah terjalin baik. Namun ada satu hal yang membuat kebijakan berubah di dalam sebuah sistem perdagangan ketika pemerintah merekomendasikan sebuah badan usaha koperasi sebagai mitra untuk menjadikan sarana membantu kelancaran ketika lockdown ya COVID. Namun hal ini yang menjadi konflik bagi masyarakat karena di dalam penerapan sistem perdagangan yang dibangun oleh G2G ataupun pengusaha Malaysia dengan pengusaha yang ada dengan kita ini, nah di sini terjadinya fluktuasi harga yang menurut kami itu tidak wajar. Yang mana contoh dulu kita bisa membelanjakan gula dengan harga 14.000 per kilogram, dengan adanya sebuah badan usaha ataupun koperasi yang direkomendasikan oleh pemerintah ini bermitra dengan koperasi yang ada di negara tetangga ini, yang membuat perubahan harga menjadi 100% kenaikannya, yang tadi 14.000 menjadi 28.000. Nah, ini kan yang menjadi resah bagi masyarakat di daerah perbatasan terkait dengan sebuah sistem pengolahan perdagangan yang ditangani oleh koperasi tersebut. Oke Pak, Ya. harapan Bapak? Ya, harapan saya bagaimana keinginan dari warga sendiri, warga setempat sendiri, karena mereka ini juga adalah satu rumpun dengan tetangga yang ada di seberang ataupun di Malaysia sendiri,
ya lebih bijaksana ketika nanti sistem perdagangan yang dibangun, yang turun-temurun ini tetap dipertahankan. Artinya sebagaimana juga warga kita yang masuk ke wilayah Malaysia mendatangkan barang yang dari Malaysia, itu nanti ada kerjasama antara pengusaha dan pengusaha seperti itu. Nah, terjadilah sebuah sistem perdagangan yang berkompetitif, artinya ada persaingan-persaingan, nah sehingga nanti harga-harga ini bisa terjangkau oleh masyarakat sendiri. Ketimbang itu nanti ada semacam ya badan usaha yang direkomendasikan oleh pemerintah, sementara nanti ini akan membuat harga menjadi melambung tinggi begitu. Nah, jadi kalau boleh ke depan, harapan kami juga dengan PLBN ini pasti akan bisa mengendalikan sebuah sistem transaksi yang ada di Malaysia. Nah, saat ini kan pos pelayanan ataupun pos PLBN yang dibangun dengan anggaran APBN kemarin sampai saat ini kan masih mangkrak, artinya belum ada kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dari itu. Ya, kita berharap kepada pemerintah pusat juga akan serius untuk membangun kantor PLBN yang ada di Long Bidang itu. Oke Pak, terima kasih Pak Yaakob atas kesempatan bincang-bincangnya. Semoga harapan Bapak, harapan kita semua, persoalan klasik di perbatasan khususnya wilayah Kecamatan Krayan dengan sistem perdagangannya bisa segera ada solusi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih.